Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk proses penggulungan pompa air Shimizu dengan mode 4x4. Dan kali ini kita akan memasukkan kawat yang sekunder karena kawat yang primer udah tak masukkan kemarin. Untuk skemanya seperti ini. Nah, untuk skemanya yang digunakan untuk primer yaitu seperti inilah ya. Di sini tak simbolkan P1, P2, P3 dan P4. Itu telah kita bahas pada part pertama yang judulnya gulung pompa air Shimizu 4x4 seperti itulah ya. Dan oke, kali ini alur yang akan kita masukkan adalah alur yang berwarna merah. Nah, mungkin Anda juga mengerti, Anda juga memahami di sini. Jadi alur yang berwarna merah tak simbolkan S1 dan S2, dimana kita udah mulai bertumpuk. Paham lah ya, kita udah mulai bertumpuk. Jadi untuk tumpuk yang pertama kita akan masukkan ke nomor 10 dan nomor 15, yaitu kita udah mulai bertumpuk lah ya di sini. Dan yang tumpuk kedua adalah 9 dan 16, tumpuk kedua 8 dan 17, dan tumpuk terakhir yaitu 7 dan 18. Jadi harap perhatikan baik-baik di sini. Dan keluarnya adalah S2. Di sini berputar searah jarum jam. Paham lah ya sampai sini seperti itu. Dan kita menuju ke proses penggulungannya di sini ya. Dan yang nomor urut pertama di sini kita lepas dulu dan kita masukkan dengan menggunakan jumlah lilitan 50 lilit ya. Jadi untuk yang pertama lompat 4 di sini sebagai S1 itu adalah 50 lilit. Paham lah ya sampai sini. Dan ukuran kawat yang digunakan adalah ukuran kawat 0,40. Dan untuk yang primer, mungkin bagi Anda yang belum menonton, itu adalah ukuran kawatnya 045. Jadi seperti itulah ya. Dan ingat yang lompat 4 jumlah lilitan adalah 50 lilit. Jadi untuk cara pemasukan yang primer di sini, ini harap hati-hati meskipun jumlah lilitan sedikit, tapi ini udah bertumpuk lah ya. Jadi harap lurus, cara pemasangannya lurus, jangan sampai ada yang ketukuk-tukuk dan yang lainnya. Pokoknya seperti itulah ya. Oke, kita masukkan dulu dan kita menuju yang kedua atau lompat 6. Oke. Dan kita lanjut yang lompat ke-6. Nah, di sini lompat yang ke-6 harap perhatikan baik-baik. Ini perputaran searah jarum jam, jangan sampai kebalik. Seperti itulah ya. Oke. Yang lompat ke-6 di sini menggunakan jumlah lilitan 70 lilit ya. Kita menggunakan jumlah lilitan 70 lilit. Jadi di sini masih bertumpuk. Jadi harap hati-hati dalam proses pemasukannya. Mungkin bagi Anda yang pertama atau yang mencoba-coba atau yang mungkin belajar baru pertama mencoba memasukkan atau menggulung pompa air dan model seperti ini 4x4, ini mungkin agak mengalami kesulitan dalam pemasangan atau pemasukan alur kawat ke alur yang udah bertumpuk seperti ini. Jadi harap hati-hati, harap bersabar, jangan sampai lecet atau luka pada bagian kawatnya. Oke, dan akan kita lanjutkan untuk memasukkan alur ke lompat yang ke-8. Oke, lanjut. Oke, lanjut lompat yang ke-8. Jadi di sini apabila udah lompat yang ke-8, di sini nggak ada tumpuk-tumpuknya ya. Jadi
cukup lumayan aman dan cukup lumayan mudah dalam proses memasukkan lompat yang ke-8 di sini. Jadi untuk lompat yang ke-8 di sini yaitu menggunakan jumlah lilitan 150 lilit. Jadi mungkin 2 kali lebih banyak dari jumlah lilitan yang lompat ke 6 seperti itulah ya untuk lompat yang ke-8 di sini. Jadi harap perhatikan baik-baik dan harap hati-hati dalam proses memasukkan kawat untuk lompat yang ke-8 di sini. Dan oke, kita akan langsung menuju ke lompat yang 10. Oke. Di lompat 8 telah masuk. Kali ini kita akan melanjutkan untuk lompat ke 10. Jadi untuk lompat yang ke 10 ini juga masih sama, nggak ada tumpukannya. Jadi untuk jumlah lilitan yang lompat 10 di sini adalah 150 lilit. Cukup lumayan banyak. Mungkin bagi Anda, wah ini jumlah lilitan segini masuk nggak nih ke alur? Tapi harap tenang, semua akan masuk pada waktunya. Pokoknya seperti itulah ya. Oke, dan kali ini kita akan langsung menuju dan kita akan langsung memasukkan lagi setengah sekundernya, karena ini kan hanya menjadi setengah sekunder dan setengah sekundernya belum kita masukkan. Dan oke, untuk cara pelilitannya atau skemanya seperti apa, karena udah agak mulai dari skema yang tak tampilkan di layar ini. Oke, kita akan lanjut. Dan untuk kawat yang setengah sekunder itu telah masuk ya. Kali ini kita akan melanjutkan ke kawat setengah sekundernya lagi. Jadi di sini telah tak rangkaikan lagi, telah tak gambarkan lagi untuk rangkaian yang dari S3 menuju S4. Untuk lompatnya dan datanya masih sama lah ya. Jadi kita akan menuju tumpuk yang berikutnya atau setengah sekunder yang berikutnya. Di sini tak tandai S3 sama S4. Oke, kita akan lanjut. Dan untuk selanjutnya, berhubung di sini nggak ada putus-putusan ya. Maksud saya pada dahulu kala kan saya menggulungnya setengah primer putus, setengah sekunder putus, setengah sekundernya lagi putus, setengah primernya lagi putus. Tapi di sini nggak ada putus perputusan, nyambung aja terus. Oke, dan kita lanjut yang lompat 4 seperti biasanya, masih tumpuk seperti yang tadi ya, yang sekunder tadi. Untuk lompat 4 di sini, lompat yang 4 masih tumpuk dan jumlah lilitan yang digunakan adalah 50 lilit ya untuk yang lompat 4. Jadi cara pemasukannya hampir mirip seperti yang tadi, hampir sama seperti yang tadi, namun memang tempatnya agak berbeda. Jadi tadi di atas, sekarang di bawah, seperti itulah ya. Oke, lompatnya juga masih sama dari lompat 4, lompat 6, lompat 8 dan lompat 10. Lilitannya juga masih sama. Untuk yang pertama di sini adalah lompat 4 dengan jumlah lilitan 50 lilit. Oke, lanjut. Dan setelah lompat 4 masuk, kali ini kita akan memasukkan lompat yang 6.
Dan untuk lompat yang 6 di sini juga masih tumpuk seperti yang tadi, dan untuk jumlah lilitan yang digunakan adalah 70 lilit ya, sama seperti yang tadi. Pokoknya nggak ada perbedaan sedikit pun. Oke, dan Anda sudah paham tentang lompat 6-nya dan juga jumlah lilitan 70 lilit dengan penggunaan kawat dengan ukuran 0,40 lilit. Oke, dan akan kita lanjut ke yang lompat 8. Oke. Dan lompat yang 6 telah masuk. Kali ini kita udah terbebas dari tumpuk pertumpukan ya, karena untuk lompat yang 8 di sini nggak ada bertumpuknya, jadi cukup aman dan cukup mudah untuk cara pemasukannya. Dan kita menuju ke jumlah lilitan yang digunakan, yaitu adalah 150 lilit ya. Jadi untuk yang digunakan di sini 150 lilit. Jadi untuk yang bagian tumpuk-tumpuk itu, apabila Anda mengamati secara baik-baik ya, untuk bagian tumpuk itu memang jumlah lilitannya sedikit dibandingkan bagian yang enggak bertumpuk. Paham lah ya, karena mungkin disesuaikan antara kebutuhan kawat primer dan kawat sekunder ini kan bertumpuk menjadi satu. Jadi yang Anda perlu perhatikan di sini adalah untuk lompat primer yang lompat 6 itu akan bertumpuk pada sekunder yang lompat 4. Yang bagian part pertama untuk primer lompat 6 adalah 70 lilit, dan bagian kedua yaitu sekunder yang lompat 4 itu adalah 50 lilit. Jadi 40 50 sama 70 ya. 50 tambah 70 berarti 120 lilit. Jadi harap perhatikan baik-baik di situ persimpangannya. Jangan sampai lebih, karena kalau melebihi jumlah lilitan yang tak tentukan di sini, kawatnya atau lubang alurnya akan sesak atau akan sulit untuk dimasukkan. Nah, seperti itulah. Dan oke, kali ini kita menuju ke yang lompat 10. Dan untuk lompat 10 di sini juga masih sama, nggak ada perubahan sama sekali, yaitu menggunakan jumlah lilitan 150 lilit lah ya. Mungkin Anda juga udah tahu, Anda juga udah mengerti, karena saya juga sering banget membahas tentang topik-topik penggulungan pompa air model seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan terlebih dahulu. Jadi skemanya seperti ini. Untuk langkah penyambungannya seperti apa sih untuk yang sekunder itu? Oke, lanjut. Oke, jadi nanti hasilnya akan seperti ini, paham lah ya. Jadi di sini kita menuju yang sekunder aja. Yang sekunder itu S1, S2, S3 dan S4. Jadi untuk alur penyambungannya yang udah tersambung di sini adalah dimana S2 itu terhubung ke S4. Paham lah ya. Jadi nanti akan menyisakan 4 macam kawat yang tersisa atau yang keluar pada proses penggulungan pompa air 4x4 seperti ini. Dan nanti kita akan menentukan common, running, dan starting pada masing-masing kawat yang akan kita hubungkan
ke kabel, yang mana itu common-nya, yang mana itu runningnya, yang mana itu startingnya. Jadi seperti itulah ya. Oke, kita akan lanjut. Dan setelah semua oke, semua beres, semua masuk, semua udah tertata, nggak ada yang lecet, nggak ada yang cukup begitu parah. Kali ini kita akan merapikan kawatnya, karena di sini kawatnya mungkin ada yang terselip, ada yang melebar sampai kemana-mana. Kita rapikan terlebih dahulu. Jadi nanti apabila kita melakukan proses penalian dengan benang nilon, itu kita nalinya bisa cepat, nggak memakan waktu yang cukup lama, karena udah kita atur dulu, udah kita rapikan dulu sebelum kita menali. Jadi seperti itulah ya. Oke, dan sekian dulu video kali ini. Untuk kali ini sekian dulu sampai tahap pemasukan kawat yang sekunder. Untuk selanjutnya kita akan memasang kabel untuk terminal atau thermal protector pengaman panas, kabel running, dan kabel starting. Dan oke, jangan lupa klik like apabila kalian menyukai video seperti ini. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang penggulungan pompa air. Dan apabila Anda yang ingin belajar menggulung pompa air, di sini oke lah ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.